Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmiah. Saya dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dengan prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah IPA tentang sistem pernafasan. Sistem pernafasan yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernafasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari sistem pernafasan. Kita mulai dari sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Udara pertama kali memasuki saluran pernafasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menerpai udara yang masuk. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan faring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagos menuju ke lambung. Ketika makanan menuju ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian dari saluran pernafasan. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi saluran-saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kemudian alveoli adalah kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantong udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kabler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdisfusi dalam tabler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme inspirasi. Sistem pernafasan pada hewan. Hewan itu memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Contohnya paru-paru, insan, trakea, dan kulit. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru itu organ pernafasan yang bentuknya mirip dengan buah yang mencung ke atas dan bagian bawahnya itu melengkung. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jadi, paru-paru terlindungi oleh tulang rusuk. Nah, paru-paru ini berfungsi untuk mengambil oksigen yang berada di dalam udara. Cara kerjanya, semua paru-paru sama seperti cara kerjanya paru-paru pada manusia. Contoh hewan yang bernafas menggunakan paru-paru adalah ayam, kucing, dan paus. Paus itu bukan ikan. Paus adalah hewan mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Jadi, mulai hari ini, bagi yang menyebut paus itu ikan, jadi kurang tepat ya. Jadi, cukup menyebutnya dengan paus, bukan ikan paus. Yang kedua, insan. Insan adalah alat pernafasan yang berfungsi mengambil oksigen di dalam air. Jadi, oksigen terdapat di dalam air juga. Tapi hewan-hewan tertentu saja yang dapat mengambil oksigen di dalam air. Salah satu yang dapat mengambil oksigen dari dalam air adalah insan. Insan itu bentuknya seperti sisir dan letaknya biasanya ada di sisi kanan dan kiri kepala.
yang ditutup dengan suatu bagian yang bernama ovogula. Sistem pernapasan pada ikan yang pertama, ikan mengambil oksigen dari dalam air dengan cara membuka mulutnya. Air kemudian masuk ke dalam mulutnya, kemudian dialirkan ke insan dan kemudian keluar melalui insan. Yang ketiga yaitu trakea. Trakea adalah alat pernafasan yang bentuknya memanjang ke samping seperti tabung dan memiliki lubang yang tersalur ke permukaan tubuh yang dinamakan spirakel. Spirakel itu biasanya ada di bawah perut atau di bawah dada. Sistem pernafasan hewan yang bernafas menggunakan trakea, yaitu udara akan masuk ke spirakel, kemudian dialirkan ke dalam trakea, kemudian dialirkan kembali ke trakeolus atau cabang yang lebih kecil lagi, baru dialirkan ke sel-sel tubuh. Contoh hewan yang bernafas menggunakan trakea yaitu kupu-kupu dan belalang. Yang keempat yaitu kulit. Kulit adalah alat pernafasan yang dimiliki oleh hewan-hewan tertentu. Jadi, ada beberapa hewan yang mengambil oksigen itu menggunakan kulit. Caranya, di lapisan permukaan kulit itu terdapat kulikula yang dapat mengeluarkan lendir sehingga kulit dari beberapa hewan tertentu menjadi lembab dan basah sehingga lebih mudah mengambil oksigen di lingkungan sekitar. Contoh hewan yang bernafas dengan menggunakan kulit adalah cacing dan salamander. Sistem pernafasan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu seperti halnya makhluk hidup yang lain, yaitu bernafas. Karena makhluk hidup selain manusia juga termasuk hewan dan tumbuhan, yang paling utama adalah bernafas. Terus, kapan waktunya tumbuhan menghirup karbon dioksida? Nah, tumbuhan menghirup karbon dioksida itu pada saat akan melakukan proses fotosintesis. Alat pernafasan pada tumbuhan. Alat pernafasan pada tumbuhan itu ternyata berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Secara umum, tumbuhan melakukan pernafasan dengan 3 alat, yaitu yang pertama, stomata. Stomata atau mulut daun adalah lubang-lubang kecil yang berada pada daun, biasanya berada di permukaan bawah daun. Kemudian yang kedua, lentisel. Lentisel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada batang. Yang ketiga adalah rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk mengambil oksigen yang berada di dalam tanah. Secara khusus, ternyata ada beberapa tumbuhan yang memiliki bagian lain untuk membantu proses pernafasan. Yang pertama, yaitu ada akar gantung. Akar gantung fungsinya yaitu untuk membantu proses pernafasan pada tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar gantung yaitu pohon beringin. Yang kedua, akar napas, yaitu akar yang muncul ke permukaan sehingga fungsinya bukan hanya mengambil oksigen di dalam tanah, tapi juga dari atas tanah. Contoh tumbuhan yang memiliki akar nafas adalah tumbuhan bakau. Yang ketiga adalah rongga udara. Rongga udara untuk beberapa tumbuhan yang mengambil oksigen langsung melalui tumbuhannya yang berrongga. Contoh tumbuhan ini adalah eceng gondok. Macam-macam penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan, yaitu yang pertama, penyakit pada sistem pernafasan manusia. Setiap organ pernafasan bisa mengalami gangguan karena kuman penyakit yang berasal dari lingkungan maupun kebiasaan yang gak sehat. Yang pertama, penyakit asma. Penyakit asma merupakan kelainan penyumbatan pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang kedua yaitu emfisema. Emfisema merupakan penyakit pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang ketiga, influenza atau flu merupakan salah satu penyakit pada sistem pernafasan manusia. Influenza atau flu dapat terjadi karena virus influenza. Gejalanya yaitu bersin-bersin, demam, dan pilek.
Yang keempat yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya demam dan muncul lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya kita akan mengalami sesak nafas. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan akan menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru yaitu karena kebiasaan merokok. Yang keenam yaitu tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebabkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Jika penyakit ini kita biarkan semakin luas, akan menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil dan menyebabkan para penderita TBC sering terengah-engah saat bernafas. Nah, itulah penyakit yang bisa menyerang sistem pernafasan kita. Selanjutnya, penyakit pada sistem pernafasan hewan. Yang pertama yaitu penyakit bovine respiratory disease, yaitu penyakit yang biasanya menyerang saluran pernafasan pada sapi. Penyakit ini dapat terjadi karena sering disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Yang kedua yaitu avian influenza. Avian influenza atau flu burung adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, terutama penyerang unggas seperti ayam dan kalkun. Virus ini dapat termutasi dan menular ke manusia, menyebabkan infeksi yang berpotensi fatal. Gejala pada unggas meliputi kematian mendadak, perubahan warna jengger, dan penurunan produksi telur. Yang ketiga yaitu Snowflake. Snowflake yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan atas pada kelinci yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Gejala utamanya meliputi bersin, keluarnya cairan dari hidung dan mata berair. Jika tidak diobati, Snowflake dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia dan bahkan kematian. Ketiga yaitu penyakit pada sistem pernafasan tumbuhan. Yang pertama yaitu embun tepung. Penyakit jamur yang menyerang bagian permukaan daun dan mengganggu proses fotosintesis. Yang kedua yaitu busuk akar. Penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri yang menyerang akar tumbuhan, mengganggu penyerangan air dan nutrisi. Yang ketiga yaitu hawar daun. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur yang menyebabkan bintik-bintik dan nekrosis pada daun. Yang keempat yaitu virus mosaik. Virus mosaik yaitu infeksi virus yang menyebabkan daun berubah warna dan mengganggu fotosintesis. Yang kelima yaitu karat daun. Penyakit jamur yang menyebabkan bercak-bercak berwarna kuning atau oranye pada daun. Selanjutnya yaitu cara mencegah penyakit pada sistem pernafasan. Pencegahan penyakit pada sistem pernafasan itu penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama yaitu cara mencegah penyakit pada sistem pernafasan manusia, yaitu yang pertama, menghindari paparan asap rokok. Jangan merokok dan hindari paparan asap rokok dari orang lain. Yang kedua, vaksinasi. Dapatkan vaksinasi yang direkomendasikan seperti vaksin flu dan vaksin pneumonia. Yang ketiga yaitu polusi udara. Hindari area dengan polusi udara tinggi dan gunakan masker jika diperlukan. Yang keempat yaitu olahraga teratur. Melakukan aktivitas fisik acara rutin untuk memperkuat sistem pernafasan. Selanjutnya yaitu cara mencegah penyakit pada sistem pernafasan hewan. Yang pertama yaitu kebersihan lingkungan. Pastikan tempat tinggal hewan bersih dan kering. Yang kedua yaitu vaksinasi. Pastikan hewan mendapatkan vaksinasi yang tepat untuk mencegah penyakit pernafasan. Yang ketiga yaitu nutrisi yang baik. Berikan makanan yang bergizi untuk meningkatkan sistem
kekebalan tubuh. Yang keempat yaitu pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter hewan untuk deteksi dini penyakit. Yang kelima, pengendalian stres. Hindari situasi yang dapat menyebabkan stres berlebihan pada hewan. Selanjutnya yaitu cara mencegah penyakit pada sistem pernafasan tumbuhan. Yang pertama yaitu pengelolaan air yang baik. Pastikan tanaman mendapatkan air yang cukup tanpa kelebihan air yang bisa menyebabkan jamur. Yang kedua, pengendalian hama. Gunakan pestisida alami atau metode pengendalian hama yang aman. Yang ketiga yaitu pemupukan yang tepat. Berikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk memastikan kesehatan yang optimal. Yang keempat yaitu rotasi tanaman. Lakukan rotasi tanaman untuk mencegah penyebaran penyakit di tanah. Yang kelima yaitu pengawasan dan pemeliharaan. Periksa tanaman secara rutin dan segera tangani gejala awal penyakit. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.